para undangan sejajar cintai keluarga dari Bapak Samuri dan selain katakan ayah seperti dihormati. Alhamdulillah yang makin banyak dalam rangka dalam penyamanan 1000 harinya Mutasni binti Hamzah. Tak terasa pun dalam 1000 harinya ingat penyamanan pula saya panjangkan itu semakin indah untuk dalam rangka untuk panjangan suci. Makanya pula aturasi dan dengan rasa maki membaca acara boleh, maki apa nyaman. Dalam tadi menghormati acara. Jadi kita ambil acara itu di akhirat fokus ke sana ini. Jadi bila tak jadi ngaji, boleh laki tekuan kanan belum. Karena jika acara khusus ngaji, taklim untuk taklim saya beri sandal. Ini kita tahu khusus kenakan. Mas pidato tak jadi ngakin, tak kok sandal apa juga. Tak konsentrasi masa pidato. Pada Rabu saya bisa menjadi dan pula ingat cerita. Ini bukunya mana? Life After Death. Namanya mana? Buku hidup setelah mati dulu. Jadi pada seorang dokternya mana? Dokter Raymond Moody. Dokter Raymond Moody ini orang yang paling pintar pada ilmu kedokteran sampai dia dikatakan dosen filsafat tentang kedokteran. Duri pintar. Satu ketika waktu ngajar mahasiswa, kita nyati buat mahasiswa. Ini dalam buku ini kita terangkan. Buat mahasiswa, Pak dosen, orang itu kalau setelah mati kemana? Kan hidup setelah mati. Kemana setelah mati? Pun masih pun. Akhirnya dosen mikir iya juga ya, karena dosennya orang Nasoro, orang Kristen. Ya udah tidak mati, kan sedikit. Ternyata karena jawab pertanyaan tantangan, akhirnya dokter ini kan melaksanakan penelitian ilmiah. Ini suatu yang goib yang tidak ilmiah, bagaimana supaya jadi ilmiah? Akhirnya pun rumah sakit A beda 20 orang, rumah sakit B beda 30 orang, rumah sakit C beda 50 orang. Kena satu melakukan penelitian. Kita yakin orang mati ini lebih boleh, maksudnya orang mati tak bisa yakin. Orang mati 100 orang ini kan boleh semati 2 jam, boleh semati 6 jam, boleh semati 2 jam. Kita yakin setong bersetong ya. Boleh se-Islam, boleh se-tak Islam kita yakin. Dan waktu katanya, kayaknya mana Jos, bahasanya Jos, menemukannya Jos, yang bahasa Inggris kita tahu nih Jogja gitu begitu. Tanya gini, Jos kan dokter nih kan sesuai dengan alamat ke sana rumah sakit. Ya mana itu ngomong situ. Sampai waktu mati itu apa yang kamu alami? Setelah mati, saya itu melihat anak saya waktu menangis, badan saya dibalik di rumah sakit, ibu saya menangis, bapak saya menangis, istri saya menangis. Saya menyaksikan itu, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Terus setelah itu saya pergi ke lorongnya gelap sekali. Setelah itu gelap, masuklah saya ke ruangan yang terang benderang. Setelah dari alam lorong itu, pas ketemu dengan alam yang terang benderang, disitulah saya ditampakkan Allah.
Ternyata amal mulai dikeni mulai tahun sekian tidak boleh seuni Arya aja sehingga gosa pansan kalau teman tuh ngicoan ngetu aja udah api ini dan itu ditampakkan dalam waktu sekejap tapi habis tadi padahal tapi amal sepuluh puluhan tahun ada meninggal katakan nomor sekian tahun perpadang itu dalam waktu sedikit. Setelah itu akhirnya dia mau naik ke atas lagi, ternyata tidak bisa bersuara. Kamu balik saja karena kamu belum waktunya, maka tidak bisa menembus atas. Tinggal suruh Abu boleh ini maka orang mau boleh. Pas bisa terkait, tak Dokter Raymond Moody. Rata-rata dari 100 orang yang kita yakin setuju 86% jawabannya seperti itu. Dan yang 14 hampir mirip walaupun tidak mirip, tapi tujuannya sama. Nah inilah kata Dokter Baikuni, kalau 3 kali betul-betul terjadi suatu pertanyaan dan jawaban yang sama dan kegiatan yang sama, pengalaman sama, maka itu sudah bisa dikatakan ini yang menurut ilmu. Jadi ternyata ingat itu sudah menemukan materi. Udah ingat ada kitab segini, namanya mana? Kitab Sulam Taufik ya. Sekarang Husain bin Ali bin Ba'lawi. Saya Islam saya Nawawi. Dalam kitab ini terangkan kenapa maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah fokus di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, berikut apa yang disampaikan, khabar yang disampaikan itu adalah benar semua. Saya yakini semua. Nabi Muhammad ngabarin apa? Bada siksa kubur, bada siksa neraka, bada swarga, bada mana hisab, bada mizan, bada siratal mustaqim, bada al-hud. Udah fokus di hisab dan mizan itu. Sesuai dengan apa saya terangkan ini. Ternyata Nabi Muhammad bagi orang yang mati akan menuju akhirat. Sebelum masuk akhirat maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hisabnya? Hisab itu ditunjukkannya amal orang mulai dari Nabi Adam sampai kiamat. Nikah orang setong persetong itu buatin amal. Oh nikah amal lembek, umur 12, mau taklil, mau sandal, saya berkira. Menurut tahlil, pernah diundang apa nak doa, pas fokus dalam benar. Ini kan macam ni kan, ini kan kita sakit, ini kan kita sih nggak bisa. Intoran di langgar masih beri sandal di ikibah, padam ni. Dan ini tidak perlu tepat. Karena Al-Quran dalam wahwa asra'ul hasibin, bahkan hanya Allah membutuhkan 2,5 jam untuk menghisab orang sedunia mulai Nabi Adam sampai kiamat. 2,5 jam. Kenapa 2,5 jam? Karena cuma orang berbunyi kan terang. Pada orang yang simak kalau pelit berarti tak pakai terang.